Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وشر الأشرار وتلياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار wa alid ahar wa sabil ahyar adada ni'amillah wa ifdali wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar Fassalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur. Puja dan setia kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kenikmatan dititipkan ilmu pengetahuan, dititipkan harta, dititipkan napas kehidupan oleh kita sehingga insya Allah detik ini, saat ini, sama-sama kita ingin mengagungkan asma Allah lewat salat Jum'ah yang sedang kita lakukan di kesempatan di Sayyidul Ayam ini. Wabil khusus Allah pertemukan kita sekalian detik-detik menjelang tanggal 1 Zulhijjah. Dipertemukan insya Allah dengan pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dipertemukan insya Allah di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap individunya di Masjid Salman ITB ini untuk melaksanakan ibadah kurban. Tentu salawat dan salam jamaah sekalian kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah beliau, teladan beliau, praktek keimanan ketakwaan, bentuk keihsanan beliau mudah-mudahan terhujam, termanifestasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kemudian dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya. Bahkan jauh sebelum itu kemudian beliau berkurban. Maka kemudian kita luruskan niat di sisa-sisa umur hidup kita ini, maka kemudian Allah senantiasa sekali lagi memampukan kita untuk berkurban. Di khutbah yang pertama ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian ikhwan fillah. Mudah-mudahan takwa
melekat dalam kehidupan kita. Sering khotib sampaikan tidak hanya ketika kita semua berada di masjid, ketika tidak hanya kita berada di dalam bulan suci Ramadan, atau ketika kita tidak hanya dalam sedang membaca Al-Quran pun demikian jamaah, termanifestasikan setiap waktunya, setiap saat dalam kehidupan kita. Sehingga rahmat Allah, cintanya Allah sampai kepada kita semuanya. Dan kita ingin sama-sama menggapai, meraih cita, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah yang insya Allah jatuhnya malam ini. Kalau kemudian kita mau merujuk isbat penetapan kapan kemudian jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah, maka luruskan niat untuk tadi menggapai bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangun, diedukasi diri kita. Jangan-jangan terlena, terlalaikan, terlepas kedekatan kita taqarruban ilallah. Salah satu bingkai wujud dari kita kemudian ingin dalam diri kita membentuk kedekatan, hubungan humanis, harmonis antar diri kita, individual kita, keluarga kita adalah bagaimana kemudian ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkurban, maka yakinkan diri kita, luruskan niat, insya Allah kita ingin berkurban tahun ini. Seandainya dari jamaah sekalian yang 100 ini, yang 200 ini, yang 500 ini, kurang lebih hadir di Masjid Salman ITB, kemudian menitipkan hewan kurbannya, maka kemudian manjadda sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musalla. Siapapun yang diberi kesempatan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, kemudian dia tidak mau untuk berkurban, diberikan kecukupan harta, diberikan kecukupan pengetahuan, aksioma dalam diri kita, sudah tidak perlu mestinya didakwahkan dalam diri kita. Maka kemudian perintah itu kurban wajib, apapun itu sunnah muakkad. Maka ketika landasannya diri kita seukuran harta 5 juta ada dalam diri kita, maka kemudian jatuhnya adalah kita diberikan kesanggupan dan insya Allah dimampukan untuk berkurban. Betapa tiba jamaah, kalau kemudian kita ingin merujuk kepada sejarah baginda Nabi Adam alaihissalam dengan hadirnya Habil dan Qabil. Bagaimana kemudian pembuktian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah 86 tahun menunggu penantian ingin dihadirkan sosok Ismail alaihissalam. Ada perintah dari Allah. Bayangkan jemaah, kita telah diberikan oleh Allah titipan harta sejak kita dilahirkan sampai detik ini. Alangkah tidak eloknya, alangkah tidak indahnya. Maka kata Nabi adalah fala yaqrabanna musalla, jangan dekat-dekat dengan tempat salatku. Bukankah kita sudah mengimani Al-Quran? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kita telah diberikan keimanan oleh Allah. Kita telah dihijrahkan oleh Allah. Dan kita sudah ada di maqam seorang mujahid fisabilillah. Maka kata Allah, maka kemudian siapa yang telah diberikan keimanan, dia sudah hijrah, dia sudah berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, saya sering sampaikan di mimbar yang mulia ini, jangan tunggu kematian kita. Justru ketika kita kemudian sedang hidup ini, Allah berikan kemudian bertemunya kita dengan amal-amal kebaikan. Bukankah berkurban sudah diajarkan sejak zaman Ibrahim alaihissalam? Bagaimana kemudian kalau kita mau merujuk dari Al-Quran surat Asy-Syafat ayat 99 sampai kemudian 107, ada kata kunci yang sangat dahsyat di dalam Asy-Syafat 102-nya. Bagaimana kemudian ketika perintah Allah disampaikan kepada Ibrahim, inilah bentuk manifestasi ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita insya Allah
diberikan kemampuan oleh Allah tahun ini untuk berkurban. Dan biasanya ada kebahagiaan tersendiri ketika kita detik-detik saat akan berkurban diberikan kemampuan oleh Allah. Maka kemudian bahagia, masyururun, sukacita teramat dahsyat bagi siapapun yang dia dimampukan untuk berkurban. Paling tidak adalah kita manifestasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dititipkan harta. Inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, sungguh aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, maka kemudian antum salat, maka antum salat duha, salat hajat, salat kemudian istikharah, salat 5 waktu, salat Idul Adha. Di antara bersyukur kita ketika Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin ini, maka kemudian fasalli, kata Allah, antum bersyukur dengan cara salat. Ketika Allah dititipkan kepada kita diberikan kemampuan harta, wanhar, maka kemudian berkurban. Jamaah sekalian, bukankah dijanjikan oleh Allah, siapapun orang yang kemudian dia berkurban, insya Allah akan mendapatkan telaga kautsar, diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, dan dia mampu kemudian menyembelih dirinya atas egoisme, barangkali ada sifat kebinatangan dalam diri kita. Yang lebih dahsyat adalah kalau kita kemudian merujuk Ihya Ulumuddin Al-Imamu Al-Ghazali, di antara manifestasi syukur kita kepada Allah, camkan dalam lubuk hati kita paling dalam bahwa Allah hakikat telah menitipkan harta kepada kita. Bersyukurnya apa? Ketetapan hati kepada Allah, inilah wa ma bikum min nikmatin faminallah. Rezeki yang kita makan, rezeki yang kita konsumsi, faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, sampaikan kalimat dalam bibir kita, dalam lisan kita, kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tidak cukup sampai situ, maka kemudian syukur itu kita manifestasikan dengan bagaimana kita mempraktekkan. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita di luaran sana, yang ketika melihat diri kita sukses, diri kita diberikan kecukupan untuk berkurban, maka kegembiraan berikutnya adalah ketika setiap jamaah setelah menyembelih, setelah memotong itu melihat dagingnya, melihat hewannya. Dan ini adalah daging yang harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah. Karena kita tidak pergi ke tanah suci, pergi haji, maka mampukan kita semua tahun ini untuk berkurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyaya wa dzikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jamaah sekalian, tidak akan sanggup kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau akan menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sampai kemudian di antara tanda-tanda, ciri-ciri kalau kita kemudian ingin menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Mungkin pernah mendengar yang dipiralkan adalah yang pertama, kuatkan diri kita sering kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan diri kita kemudian untuk banyak sedekah. Kuatkan hidup ini kemudian dengan penuh keberkahan. Yang terpenting dari itu semua adalah kerja keras, kerja tuntas, dan pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah sabar dan syukur menjadi kekuatan kehidupan kita. Sampai satu ketika kemudian kita ingin mencoba, mendapat, menggapai cintanya Allah sampai kepada kita. Ridhonya Allah sampai kepada kita. Pasti khatib yakin
Jamaah ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian satu pertanyaan muncul, bagaimana kita ingin mendapatkan surga di dunia? Ternyata para mufassir menyampaikan, di antara surga dunia adalah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan diri kita untuk ma'rifatullah. Kuatkan diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kemudian tauhid yang kita pelajari. Lewat bangunan syariah yang kita kuatkan dengan ibadah, dengan muamalahnya. Adalah terlebih dari itu terbentuk dalam diri kita adalah akhlak-akhlak mahmudah. Akhlak-akhlak kemudian karimah. Memiliki karakter yang kuat, moral yang kuat adalah tentu dibingkai dengan ihsan. Bahwa sedetik apapun kita, sesaat apapun kita, Allah melihat diri kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk berkurban. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina ya Allah hamdan naimi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa limin sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tambahkan nikmat kepada kami, cukupkan nikmat kepada kami. Mampukan kami untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah. Rabbi ya Allah, auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wahai Rabb, mampukan kepada kami anugerah kemampuan untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami ya Allah. Ridhoi amal-amal kami ya Allah. Ridhoi amal-amal kedua orang tua kami, ya. Jadikan kami semua yang hadir menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Berikan kepada kami putra-putri keturunan kami ya Allah, yang semua mereka kemudian menjadi hamba-hamba yang saleh ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zamina bil afiyah. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairin munzilin. Anugerahkan kepada kami rumah tangga yang berkah, tempat yang berkah, kampus yang berkah. Engkaulah sebaik-baik pemberi keberkahan ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.